Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bapak Ibu semua. Ya. Baik, yang saya hormati Bapak Camat Witihama, yang dalam hal ini mewakili Bapak Sekcam, Bapak Kepala Desa bersama aparat desa, Ketua BPD bersama aparat BPD yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, teman-teman dari utusan dari pendamping program kegiatan lain, mudah-mudahan juga diundang, dan juga teman-teman pendamping. Arahan teknis dari kami tim pendampingan mungkin sifatnya terhadap pengelolaan dana desa tahun 2023. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan di dalam manajemen pendampingan, karena pendamping itu sendiri, tenaga pendamping profesional itu sendiri adalah bagian daripada dana desa, karena tidak terlepas dari itu. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa sekarang di 2023 di Kecamatan Witihama hanya ada 2 orang pendamping desa, yaitu koordinator kecamatan Pak Ampur, kemudian saya sendiri. Lalu ada 4 orang pendamping lokal yang tersebar di 16 desa, dibagi 4 desa. Dan di sini masih tetap 2023 Ibu Lilis. Kami diminta oleh Kementerian Desa harus menyampaikan itu karena nanti terkait pelaksanaan, lalu pengawasan dan lain sebagainya kami juga terlibat langsung. Salah satunya termasuk SDGs tadi. Kenapa sampai Tobi masuk alokasi kinerja, bukan alokasi afirmasi. Nanti saya jelaskan sebentar. Kalau alokasi afirmasi itu diberikan, tetapi alokasi kinerja memang karena kinerja yang diukur dari pendataan IDM dan SDGs yang kita lakukan 2021. Ya, kita harusnya berbangga dengan pemerintahan sekarang karena ada tolak ukur yang kita bisa nilai. Yang pertama saya mulai dengan strategi pengelolaan dana desa tahun 2023 lebih kepada partisipatif. Jadi artinya semua stakeholder harus terlibat. Makanya saya tadi bertanya apakah atau mudah-mudahan tenaga pendamping yang dari program lain, misalnya PKH dan lain sebagainya itu kita undang sehingga kita bisa menyamakan persepsi satu hal terkait data. Kalau terkait teknis pengelolaan dana desa, tadi Bapak Desa sudah secara garis besar dan sudah agak detail menyampaikannya pembagian persentase. Saya mau lebih menekankan kepada data, karena perencanaan kita harus berbasis data. Sementara di skop kecamatan sendiri capaian untuk SDGs itu baru 42,0%. Di bawah rata-rata, karena harus 18 tipologi desa yang masuk itu harus capaiannya mendekati 100%. Kemudian untuk desa Tobi sendiri 39,46%. Ini data per 2021 karena saya yang menginput data di kecamatan. Jadi tadi Bapak Desa arahkan bahwa semoga atau mudah-mudahan 2022 ini untuk perencanaan 2023 dan hari ini kita akan tetapkan kegiatan yang berbasis 18 tipologi desa ini, mudah-mudahan di akhir periode atau di awal tahun 2024 kita masih bisa mempertahankan alokasi kinerja, jangan sampai turun atau tidak ada sama sekali. Bapak Ibu. Jadi untuk kenapa sampai kita dapat alokasi kinerja, itu kriteria pertama bukan desa penerima afirmasi atau alokasi yang diberikan. Ya, ada afirmasi itu diberikan dari pemerintah pusat karena beberapa hal lain. Tetapi di Tobi dan di 4 desa lain di Kecamatan Witihama itu alokasi kinerja. Kemudian desa status berkembang atau maju, itu yang kita lihat dari indeks desa membangun. Kemarin ada pendataan yang dilakukan dan Tobi termasuk desa berkembang. Kemudian
melaksanakan BLT di tahun 2021, lalu tidak terdapat penyalahgunaan keuangan desa. Itu pos-pos penilaian di alokasi kinerja. Tadi sudah disampaikan, tapi mungkin Bapak Ibu belum mengetahui kenapa sampai kita bisa dapat alokasi kinerja. Artinya di 2022 kalau memang ada hal-hal yang terkait dengan proses keuangan dan sebagainya yang tidak ini, tolong diselesaikan dengan secepatnya, seperti itu. Kemudian ada PAD juga, tetapi nanti sebentar juga Bapak Sekretaris Desa bisa memaparkan sejauh ini PAD desa kita seperti apa. Kemudian target penggunaan dana desa 2023 itu harus disinkronkan dengan prioritas nasional, yaitu perlindungan sosial dan kemiskinan ekstrim yang tertuang dalam BLT, lalu bantuan permodalan pada BUMDes yang sudah direvitalisasi, itu program nasional. Kemudian operasional pemerintah desa, ya, itu program prioritas nasional, lalu program sektoral lainnya seperti penanganan stunting, ketahanan pangan hewani, lalu ada penanggulangan bencana, dan dilakukan secara swakelola. Yang tadi Bapak Desa sampaikan, harus ada padat karya tuna desa dengan item-item kegiatan yang melibatkan unsur-unsur yang masuk di dalam itu yang masuk kemiskinan ekstrim, perempuan kepala keluarga, dan lain sebagainya. Itu ada aturan. Dasar kita adalah Permendes nomor 8 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 21 tahun 2022. Lalu semuanya itu harus dipublikasikan secara langsung melalui dan di tempat yang mudah terbaca melalui baliho atau papan kegiatan yang mencakup APBD desa. Jadi hari ini kegiatan kita adalah bagaimana kita membahas hasil musyawarah desa terhadap kegiatan-kegiatan yang akan kita dorong dan sudah dilakukan penggodokan oleh tim penyusun. Kita lihat kembali, dipaparkan kembali oleh pemerintah desa. Kemudian mungkin ada tambahan, tetapi mungkin tidak berubah karena pos-pos itu sudah kita lakukan, sudah kita tuangkan. Tadi Bapak Desa sudah sampaikan 30% untuk apa, 50% untuk mungkin padat karya tunai desa, itu sudah ada pos-posnya. Jadi hari ini karena tadi awal Pak Camat sampaikan, Pak Sekam sampaikan bahwa progres di Hama memang terlambat. Baru 4 desa yang sudah posting. Hari ini sudah di Februari, kita dituntut untuk percepatan karena BLT tahap triwulan 1 harus segera dibagikan, karena itu juga kriteria afirmasi dan kinerja tadi. Gitu. Jadi mudah-mudahan saja nanti berkembang di diskusi teknis lainnya. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya, tapi kita langsung masuk saja pada pemaparan kegiatan apa saja yang sudah didorong atau digodok oleh tim penyusun, dan Bapak Ibu bisa lihat kalau seandainya yang belum ada draft dan desain secepatnya harus dilakukan, karena kami di tingkat kecamatan juga akan melakukan asistensi dokumen sebelum dokumen itu ke kabupaten. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kita akan berkembang ke ruang diskusi. Selamat pagi.